ilal masjidnya sebagai keterangan atau khobar, bentuknya adalah jumlah fi'liyah. Kemudian al-kitabu alal khizanati. Al-kitabu adalah sebagai mubtada atau subjek. Nah, setiap subjek perlu ada keterangan. Keterangannya seperti apa? Alal khizanati. Alal khizanati adalah jar dan majrur yang letaknya setelah mubtada maka dinamakan khobar dalam bentuk syibhul jumlah atau keterangan dalam bentuk jar dan majrur. Maka al-kitabu dinamakan mubtada, alal khizanati dinamakan jar dan majrur, kedudukannya sebagai khobar syibhul jumlah untuk lafaz al-kitabu. Jadi al-kitabu apa penjelasannya? Alal khizanati, ada di atas lemari. Maka ada di atas lemari dinamakan keterangan untuk al-kitabu. Bentuknya jar dan majrur, maka dinamakan dengan syibhul jumlah. Apabila keterangannya dalam bentuk syibhul jumlah, jar dan majrur, atau dzaraf dan mudhaf ilaih, maka boleh untuk ditukarkan. Asalnya al-kitabu alal khizanati, buku itu ada di atas lemari. Boleh menjadi di atas lemari ada buku. Alal khizanati kitabun. Maka kitabunnya sebagai mubtada muakhar atau subjek yang diakhirkan. Alal khizanati merupakan predikat yang didahulukan dalam bentuk syibhul jumlah atau jar dan majrur. Jadi keterangan yang boleh untuk dimajukan ke depan hanya dalam bentuk jar dan majrur. Contohnya adalah al-kitabu alal khizanati boleh menjadi alal khizanati kitabun. Nah, baik ibu-ibu sekalian, itu adalah penjelasan kedudukan kata dari teks yang kita baca. Jadi ada dalam bentuk mubtada, ada bentuk khobar. Khobarnya ada bentuk kata, ada bentuk kalimat. Kalimatnya bisa kalimat jumlah ismiyah, bisa kalimat jumlah fi'liyah, bisa kalimat syibhul jumlah. Apabila keterangannya dalam bentuk syibhul jumlah, maka komposisi kalimatnya boleh didahulukan. Al-kitabu alal khizanati boleh menjadi alal khizanati kitabun. Cara menerjemahkannya adalah tadi seperti disampaikan, al-masjidu kabirun, masjid ini adalah besar. Nah, konsep bacaannya adalah pada subjek dan predikat. Baik, ibu-ibu sekalian, itu sesi yang pertama. Barangkali mau ada yang ditanyakan tentang konsep subjek dan predikat atau mubtada dan khobar, atau kata yang harus ada penjelasnya. Penjelasnya dalam bentuk kata atau dalam bentuk kalimat. Mangga silakan ibu-ibu. Barangkali ada yang ditanyakan terlebih dahulu pada sesi jumlah ismiyah atau mubtada dan khobar dengan berbagai macam variasinya. Mangga ibu-ibu. Ada yang ditanyakan, Bu? Mangga, Bu. Ada yang ditanyakan terlebih dahulu, Mangga, Bu? Untuk subjek dan predikat. Bacanya kedua-duanya harus dalam keadaan rofa, dhamah. Baik, ada yang ditanyakan? Untuk sesi pertama ini, tidak ada pertanyaan, ibu-ibu? Tidak ada, mafhum? Kalau mafhum, kita melaju pada latihannya. Latihan yang ke-1. Tentukan klasifikasi khobar atau penjelas untuk mubtada dari kalimat berikut. Indaka mandilun aswadu. Indaka, ini indaka itu di sisimu. Kalau di sisimu berarti dzaraf dan mudhafun ilaihi. Nah, apa bentuk khobar dari indaka? Mangga silakan. Ada yang ikut serta untuk menjawab. Indaka apa jenis khobar atau jenis penjelasan untuk
Mandilun. Mangga, silakan Bu. Apa penjelasan, bentuk penjelasan dari kata indaka? Di sisimu, di sisimu. Di sisimu sama dengan kedudukannya di depanmu, di belakang, di atas, di bawah. Jumlah Sibhul jumlah, sanes Nah, Pak Ustadz. betul. Keterangan dalam bentuk sibhul jumlah. Mohon. Nomor 1 jawabannya adalah sibhul jumlah. Nomor 2, fi baladina masajidu. Yang pertama adalah keterangannya yang mana, kemudian bentuknya, keterangannya dalam bentuk apa. Maka nomor yang kedua. Fi baladina masajidu. Sibul jumlah. Betul. Keterangannya adalah bentuk sibhul jumlah yang dikedepankan. Betul. Nomor 3. Asyajaratu thamratuha kathiratun. Ada kata subjeknya, kemudian ada keterangannya. Maka samratuha kathiratun, subjek dalam bentuk apa? Asyajaratu samratuha kathiratun. Pohon ini buahnya banyak. Nah, buahnya banyak merupakan keterangan dalam bentuk samratuha kathiratun. Maka keterangannya adalah dalam bentuk Jumlah fi'li ya, Pak Ustadz. Sanes. Samratu itu isim atau fi'il, Bu? Isim. Isim. Maka dinamakan keterangan jumlah ismiyah. Ismiyah. Betul. Nomor yang keempat, al-gubaru toro fil jawi. Toro artinya terbang. Al-gubaru debu, toro fil jawi, terbang di langit. Fi'liyah ya jumlah. Betul. Toro fil jawi dinamakan keterangan dalam bentuk jumlah fi'liyah. Betul. Toro fil jawi dinamakan keterangan dalam bentuk jumlah fi'liyah. Nah, berikutnya. As-suratu jamilatun. Foto ini bagus. As-suratu jamilatun. Apa bentuk keterangan dari nomor 5 ini? Jumlah ismiyah bukan Pak Ustaz. Jamilatun. Jamilatun itu Mufrad ya. Mufrad, betul. Keterangan dalam bentuk mufrad karena dalam satu kata. Al-muallimu yahduru fil fasli. Guru hadir di kelas. Nah, laras. Keterangan dalam bentuk jumlah fi'liyah. Kenapa? Karena kata kerja datang setelah mubtada. Nomor ke-7. An-nadhafatu wajibatun. Mufrad. Nah, betul. Keterangan dalam bentuk mufrad. At-tajiru fis-suqi. Fi'liyah. Sibul jumlah. Betul. Keterangan dalam bentuk sibul jumlah karena ja dan majur setelah mubtada, setelah subjek. Al-hida'u thamanuha ghalin. Sepatu ini harganya mahal. Ismiyah. Dalam bentuk jumlah ismiyah, betul. Mohon. Al-faqiru amama sakani. Sibul jumlah. Sibul jumlah. Mohon. Alasannya apa, Bu? Kenapa dinamakan keterangan sibul jumlah? Amama. Baik, didahului oleh amama atau dhorof. Baik, latihan yang kedua. Sempurnakan kalimat berikut dengan mengisi titik-titik dengan khobar mubtada bentuk mufrad. Bentuk mufrad hadza. Hadza faslun. Hadza apa, Bu? Faslun. Naam. Hadza faslun, betul. Atau boleh hadza kitabun, hadza masjidun, boleh.